Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Barakallahu fikum ahibati fillah, ma'asyiral ikhwah, ikhwani fid din, tullabul ilmi bi majlis DKM At-Taubah DMIA rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, senantiasa kita mengawali pembuka majlis dengan seraya memuji Allah Subhanahu wa taala dan terus bersyukur atas segala kebaikan limpahan nikmat yang tiada tara dan karunia yang tidak terhingga, yang terus kita memohon taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Meski dalam ayat terkait dengan nikmat dari Allah yang tidak mungkin seorang pun dari kita mampu menghitungnya, dalam surah Ibrahim Allah menutupnya, innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia benar-benar zalum, gitu ya, bukan zalim lagi tapi zalum, berarti sering dan banyak berbuat kezaliman, dan kafar bukan kufur lagi, dan juga banyak berbuat kekufuran ya. Tapi dalam surah yang sama awal ayatnya wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha ada dalam surah Ibrahim, dan satu lagi dalam surah An-Nahl ya. Dalam surah An-Nahl ulama menyebut nama lain surah An-Nahl adalah surah An-Ni'am, surah nikmat. Karena di awal surah An-Nahl, surah ke-16 itu Allah merinci tentang berbagai bentuk kenikmatan. Maka di ayat ke-18 Allah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha, gitu ya. Dan sungguh nikmat dari Allah ketika kalian mencoba menghitungnya tidak akan ada yang bisa menghitungnya. Tapi Allah berfirman menyebutkan dua sifat kemuliaannya, Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Dikaitkan dengan surat Ibrahim tadi, meskipun kita banyak berbuat kezaliman, meskipun kita sering banyak mengingkari nikmat dari Allah, tapi Allah tetap punya dua sifat ya, yakni luas ampunannya dan luas kasih sayangnya ya. Namun kita tetap memohon taufik dan pertolongan dari Allah agar kita termasuk dari hamba-hambanya yang pandai bersyukur, amin ya rabbal alamin. Tapi maka sebagaimana nasihat yang sering anak ulang-ulang, di antara bentuk nikmat yang paling agung adalah nikmat hidayah Islam. Maka bukti benarnya bersyukur kita, kata para ulama, adalah mau serius bersemangat mempelajari agama ini ya. Mempelajari agama ini bukti benarnya kita bersyukur atas nikmat yang kita akui, nikmat paling besar, yakni nikmat hidayah Islam. Tapi alhamdulillah majlis kita, pelajaran kita bersama masih menyempurnakan hadis-hadis yang tersisa dari 8 tambahan hadis Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, gitu ya, melengkapi 42 hadis Arba'in An-Nawawi menjadi 50. Maka di sore hari ini kita masuk ke Al-Hadithu As-Sabi'u wal Arba'un ya. Hadis ke-47 ya. Karena hadis terakhir yang kita bahas tentang khamar ya, tentang khamar. Taib, adapun hadis ke-47 ini sebagian ulama menyebutkan salah satu hadis yang menjadi tuntunan bagi seorang muslim dan muslimah untuk menjadi sebab, kalau bahasa kita mah, tips hidup sehat, gitu ya. Termasuk salah satu keterangan dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasallam ataupun wahyu, karena hadis pun wahyu, termasuk petunjuk yang berbicara tentang tips ya untuk menjaga kesehatan tubuh. Taib, hadis yang dimaksud adalah hadis yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah, hadis yang periwayatannya diterima melalui jalur sahabat Miqdam bin Ma'di. Ada dua cara baca ya. Ternyata pas anda telusuri literatur ada dua cara baca. Ada Ma'di Karib, dan ini yang lebih populer di kita, gitu ya. Tapi di negeri asalnya sendiri, di mana itu? Yaman ya. Miqdam itu dari Yaman, yang kita sudah pernah bahas di antara pendapat para ulama ketika kelak akan ada
golongan yang masuk surga hati-hati mereka adalah seperti hati burung. Sebagian berpendapat itu orang-orang Yaman, karena kelembutan hati mereka ya, ketawakalan mereka itu. Nah di Yaman sendiri ternyata disebutnya Yakrib gitu ya. Kalau di kita jadi Ma'di Karib ya. Dan ada lebih condong Ma'di Yakrib, karena kalau Ma'di Karib harusnya ya-nya kedal, dipenggal apa nih katanya ya gitu. Ternyata dalam penulisan bahasa Arabnya ya-nya nyambungnya ke kaf, dan memang dikasih space Ma'di spasi Yakrib gitu ya. Ya tapi terlepas dari ikhtilaf, ya di kita lebih populer Ma'di Karib gitu ya. Ini Mikdam bin Ma'di Karib, Anil Mikdam ibni Ma'di Karib atau Ma'di Yakrib ya. Radhiyallahu taala anhu, sahabat dari negeri Yaman ya. Ya sebagian ada berbeda pendapat, masuk Islam ya sudah agak belakangan ya. Hanya ikut beberapa peperangan, perang Hunain, perang Yarmuk dan seterusnya gitu ya, bersama saudaranya Amr ya bin Ma'di Yakrib. Kalau Amr terkenal dengan jago syairnya gitu ya. Kalau Mikdam lebih cenderung mempelajari hadis Nabi alaihi salatu wassalam ya. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaqulu, beliau bersabda, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin ya. Tidaklah ada bejana anak Adam yang ketika dia dipenuhi itu ya, yang lebih buruk dibandingkan dengan perut. Perut disebut bejana karena bejana wadah ya, wadah untuk menampung sesuatu, dan perut hukum asalnya menampung makanan, pencernaan gitu ya. Maka tidak ada wadah anak cucu Adam yang paling jelek dibandingkan perut ya. Bihasbi ibni Adam ukulatun yuqimna sulbah ya. Maka hendaknya anak cucu Adam ketika dia makan adalah beberapa suapan makanan yang berfungsi untuk menegakkan tulang rusuknya, menegakkan tubuhnya lagi ya. Fa in kana la mahalata, maka jikalaupun tidak masalah, artinya ada makan lebih porsinya dikit gitu ya, fa thuluthun li ta'ami, maka tetap panduannya adalah sepertiga untuk makanan, wa thuluthun li syarabi, sepertiga untuk minuman, wa thuluthun li nafasih ya, dan sepertiga untuk udara atau bernafas ya. Jadi ada pertiga bagian dari bejana perut ini ketika memang kita makannya sampai pol lah ya. Sampai pol maksudnya nggak sampai kemerkaan, cek orang Sunda atau kemerkaan. Ya kemerkaan mah bukan tegak tulang punggung, makin nunduk gitu ya. Malah makin nunduk, berat, lutut lemes, mata ketarik gitu. Makanya yang kalau saum Ramadan sistem bukanya balas dendam, udah tarawehnya lulus gitu ya. Sistemnya balas dendam bukanya. Segala dimakan gitu ya. Maka diatur dalam Islam. Taib, hadis ini diantara dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, Imam An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra, dan Ibnu Majah serta Ibnu Majah dalam sunannya, dan Al-Imam At-Tirmidzi berkata hadis ini hadis yang hasan. Taib ahibati fillah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, maka dengan hadis ini pun semakin menegaskan bagi siapapun yang dengan kejahatan lisannya ya, yang sudah pasti orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang tidak akan ridho kepada kita. Sebagian mereka hanya karena satu kasuistik menilai Islam agama yang tidak memperhatikan kesehatan. Kata mereka Islam agama yang jorok. Kata siapa? Ya. Jangan sampai hanya karena satu kasus, dan semoga bukan kita yang menjadi agen kasusnya, naudzubillah ya. Ya. Ada yang sampai naudzubillah, kita juga miris ya. Kalau ada yang bikin anekdot, kalau Anda cari toilet di rumah Allah, di masjid, bukan pakai mata tapi pakai hidung katanya. Nyari toilet pakai hidung. Paham? Bau pesingnya kecium gitu ya. Jadi bukan pakai toilet di mana? Bukan. Cium aja di mana area sumber pesingnya gitu. Nah, itu bilang enggak seperti itu. Alhamdulillah sekarang masjid menjaga kebersihan. Ya, mungkin antum juga sempatlah ya mengetahui kabar-kabar kalau dulu image tentang pesantren itu kotor ya. Itu. Sebagian anak-anak yang pesantren di sana pulang-pulang penyakit kulitan ya.
buduk, kudis, gitu ya. Karena salah satunya sanitasi lingkungan, air bersihnya, gitu ya. Allah alam bisawab, alhamdulillah berbeda kondisinya sekarang, bahkan mungkin ma'had pesantren menjadi prioritas ya untuk jenjang lanjutan ya. Taib. Karena Islam memperhatikan. Bukankah kita pernah mendengar hadis Nabi alaihi salatu wasallam ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala ditanya oleh orang-orang Persia. Ya. Benarkah sahabatmu mengajarkan engkau segala sesuatu sampai buang hajat? Sampai buang hajat ya. Kata Salman, ajal, tentu saja. Nabi mengajarkan. Ketika dulu mungkin toilet jarang yang tertutup ya. Makanya ada adab kalau mau buang hajat menjauh. Ya. Dari pandangan manusia, berarti salah satunya adalah agar hikmahnya tertutup auratnya, tidak terpandang auratnya. Kemudian kalau ada aroma yang tidak sedap tidak sampai tercium oleh orang-orang gitu ya, maka menjauh. Diajarkan oleh Nabi. Ya. Demikian juga konsep kesehatan dalam Islam, sebagaimana ketika tubuh punya haknya untuk istirahat. Makanya hadis Nabi menyebutkan, karena Nabi alaihi salatu wasallam yakrahu an-nauma qabla al-isya'i wa yatahaddatsu ba'dah. Nabi itu tidak suka kalau ada yang membiasakan tidur sebelum isya dan kemudian setelah isya banyak ngobrol yang gak ada manfaatnya. Gitu ya. Ini konsep diajarkan oleh Nabi tentang tidur awal ya. Kecuali kata Muhammad bin Luqman As-Salafi dalam kitab Rasul Barad Sarhil Adabil Mufrad, kecuali 3 ya. Satu, membahas ilmu, makanya kalau ada kajian dari ba'da maghrib kadang suka lanjut ba'da isya ya. Tapi kan nggak terlalu malam kalau kajian kita ya. Nggak tahu kalau yang lain, pengajian yang lain ya. Mungkin pengajiannya ada yang sampai jam 12. Subuhna teu arah raya. Pengajian sampai jam 12, katanya tablik akbar, subuhna kosong. Ya, kalau kita kan tidak. Maksimal sampai jam 9 selesai bahas ilmu ya. Yang kedua, kalau harus menerima tamu, qadarullah tamunya harusnya kan waktu yang dijauhi untuk bertamu sebelum subuh, setelah zuhur, setelah isya. Itu kan waktu istirahat. Tapi karena tamu mungkin qadarullah harusnya nyampe sebelum maghrib, tapi karena macet gitu ya, nyampe ke kita pada isya. Terus kita mau ngamalin hadis ini. Afwan akhi, kata Nabi kita nggak boleh ngobrol pada isya. Antum pulang lagi ke Bogor, pulang lagi, suruh pulang lagi. Kasihan amat. Itu anak macet tadi qadarullah, nyata si Gmap nggak ngasih tahu warna jalan merah merona gitu ya, merah darah gitu ya, tidak sesuai dengan realnya. Atau yang ketiga, kata beliau, ketika harus mengajak ya dan menerima berbicara dengan orang tua kita ya, terlebih ketika kita mudik mungkin setahun sekali. Masa iya orang tua ngajak ngobrol pada isya antum bilang pakai hadis ini? Maaf Pak, Nabi melarang kita ngobrol habis isya. Udah tahun depan gak usah balik lagi kata bapaknya. Gak usah mudik lah, antum udah anti diajak ngobrol sama bapak gitu ya. Jadi hanya ada beberapa hal ya. Intinya dengan berbagai keterangan tersebut Islam memperhatikan kesehatan benar-benar. Sampai hadis yang sekarang mungkin dari praktisi yang rutin menjaga riyadhah badaniyah, olahraga dengan berbagai segmen ya, jenis olahraganya, hadis sahih Muslim yang terkenal ya. Di antaranya dikaitkan dengan kesehatan tubuh, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif ya. Mukmin yang strong itu, mukmin yang lebih kuat, jauh lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang melehoy ya, yang lemah gitu. Meskipun pada keduanya ada kebaikan, ini ada kebaikan iman, tapi iman tambah ada kekuatan. Demikian juga hadis yang menyebutkan ketika banyak manusia yang terlalaikan karena 2 nikmat, Nabi menyebutkan yang pertama nikmat apa? Kesehatan. Ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada 2 kenikmatan yang manusia terpedaya di dalamnya. Yang pertama as-sihah, kesehatan. Apa kata para ulama? Nikmat kesehatan sering menipu manusia. Ternyata sebagian ulama menjelaskan nikmatani, 2 kenikmatan. Nikmat di sini adalah 1, peluang untuk bisa melakukan ibadah lebih sempurna. Kapan kita bisa sholat berdiri tegak dan bisa panjang sholatnya? Kalau lagi sehat. Iya, kerkelayangan mah karak baca triko lagi geus nyerah gitu ya. Itu. Lagi sehat. Meskipun dia tidak mampu, silakan boleh duduk dalam syariat Islam ya. Tapi intinya hukum asal sholat kan berdiri, dan kita ketika ingin sholat menyendiri, ingin panjang, ingin bagus, ingin lama bacaannya, kapan bisa itu? Ketika tubuh kita sehat. Atau yang kedua, nikmat di sini adalah potensi untuk menebar kebaikan manusia sebanyak-banyaknya. Kapan kita bisa lakukan membantu orang? Ketika kita sehat. Ketika sakit malah repot.
dibantu orang, gitu ya. Masa iya ada relawan sakitan mulu ya? Panggilan relawan ya, terjun bencana garoring KB relawannya repot, relawan geringan KB gitu ya. Jadi kesehatan ini benar-benar diperhatikan dalam Islam. Termasuk hadis ini, hadis yang kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, sungguh segala bentuk sumber penyakit yang ada pada tubuh manusia paling besar disebabkan dari perut, ya, dari perut. Taib. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ada ayat yang menjadi salah satu ayat yang menjadi setengah, ya, dari semua ilmu kedokteran. Separuh dari ilmu kedokteran kata para ulama terkumpul dalam ayat ini. Ayat yang mana? Ayat tuntunan makan. Al-A'raf ayat 31. Al-A'raf ayat 31. Allah Subhanahu wa berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Dan makanlah kalian dan minumlah kalian dan jangan kalian berlebih-lebihan. Apa kata Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah? Qala ba'dus salaf, tentang ayat 31 surat Al-A'raf, ya. Tentang silakan makan, minum, kan hukum asal makan minum boleh, ya. Tapi jangan berlebihan kata Allah. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, sebagian salaf berkata, jama'allahu at-tibba kullahu fi nisfi ayah, ya. Kata sebagian salaf, Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan semua ilmu kedokteran pada setengah ayat ini. Setengah ayat surah Al-A'raf ayat 31 itu mengumpulkan semua cabang asal kedokteran. Artinya ada masalah kesehatan, ya, dengan makan dan minum. Dan tadi Ibnu Qayyim menyebutkan perut sumber penyakit yang terbesar, ya. Taib ahibati fillah azakumullah, berkata Fadilatul Syekh hafidhahullah, ya, dalam Fathul Qawiyil Matin, Syekh Al-Abad Musin Al-Abad hafidhahullah, kata beliau, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batni. Al-wi'a huwa dharful ladzi yudha'u fihi syai'. Disebut wi'a karena dia adalah tempat yang kepadanya lah ditempatkan atau diletakkan sesuatu. Itu namanya wi'a. Ya, dalam bahasa Arab ada ina, bejana, ya, wi'a sama, ya. Wa syarru wi'ain mul'il hiwal batni, dan sejelek-jelek bejana yang kalau terisi penuh dia adalah perut. Lima fi dzalika minat tukhmah, ya, karena dari keadaan tersebut jelas akan muncul berbagai efek keburukan. Wa tasabbubu fi husulil amrad, perut yang terus, apa bahasa Sunda, ngegeres, ngegiling terus, gak henti-hentinya makanan, itu akan menjadi sebab amrad, berbagai jenis penyakit, ya. Walima yurithu minal kasal, ya sudah, afwan, ya, bukan mengeneralkan, gitu, ya. Dan juga tidak selalu berbanding lurus. Katanya ada yang berbanding lurus, porsi makanan sesuai dengan postur tubuh, enggak juga. Ada yang agak berisi tapi cek orang Sunda mah ancin, makanya tahu ancin. Ancin itu sedikit, ya, tapi ada yang kelihatan kurus krempeng, makannya ajib. Meskipun umumnya begitu, kalau lagi makan kebuli kan satu nampan ini. Ini siapa yang di nampan ini? Oh, fulan. Oh, ini udah 4 orang juga cukup. Kalau lihat gede-gede semua gitu, ya. Itu 4 orang juga habis ini mah. Ini nggak akan habis nih, kurus-kurus 6 orang, kata siapa? Ternyata yang kurus malah kurang. Gitu. Taib, gitu, ya. Namun intinya jelas, ya, dengan apa yang menjadi efek keburukan perut yang diisi makanan penuh, jadi berat badannya, jadi kemudian mewariskan efek al-kasal, malas, ya, dah hese tuh rek gerak, ya, arareungap gitu, ya. Jadi jangan diharapkan kegesitannya, ya, jangan diharapkan apa, sikap gercepnya, gerak cepatnya, yang biasa tubuhnya penuh terus dengan makanan. Yang ada dia mah adalah sohibul mager, ya, tukang mager, pasti malas gerak, gitu, ya, kemalasan, ya. Wal ikhlad ila rohah, dan yang dia butuhkan cenderung pengen istirahat mulu udah. Dan memang ini dijelaskan, ya, termasuk dari asatidz kita kan ada yang dokter juga, ya, Dr. Rainul Bahrain, beliau membuat tulisan sendiri tentang hadis ini. Ya betul, secara medis ketika perut terisi penuh dengan makanan yang tuntunan dari Nabi adalah sepertiganya untuk bernafas, kemudian tidak ada fungsi bernafas yang sempurna, oksigen, ya sudah,
akhirnya ngantuk gitu ya, ngantuk gitu, bawaannya tuh lemes gitu ya, bukan malah seger gitu ya dari efek makanan tersebut. Taib ahibati fillah azakumullah. Kemudian juga kata Syekh Al-Abad, yakfi ibnu Adam adadun minal ukulati lati tahsulu biha hayati. Intinya kata Syekh Al-Abad hafizahullah, kenapa kita butuh makanan? Kata beliau, suapan makanan yang dikonsumsi oleh manusia tujuan utamanya adalah untuk menyambung hidupnya. Dan dalam Islam banyak dalam hadis Al-Adabul Mufrad disebutkan, kata Nabi, porsi mukmin mah porsi satu itu cukup untuk dua orang. Kalau kita porsi dua cukup untuk jadi dibalik, dirapel itu. Ini dalam Islam tuntunan sejatinya ya, ketika ada adab memang dalam Islam, diantaranya ketika sahabat makan tapi sendiri-sendiri. Kemudian sahabat mengadu kepada Nabi, kami makan tapi kok kami tidak merasakan kenyang. Kata Nabi, fatakuluna fatafarrikun, kalian makan tapi kalian berpencar bermasing-masing. Iya, kata sahabat. Kata Nabi, berjamaahlah makan karena di sana ada keberkahan. Di antara makna keberkahan, meskipun mungkin porsinya lebih sedikit yang kita makan kalau sendiri-sendiri, tapi Allah, ini bukan logika. Jangan pakai akal sayang. Jangan pakai akal sayang. Lagi rame, jangan pakai akal. Ini keberkahan. Ya, mungkin porsi bisa jadi lebih sedikit daripada kita porsi sendiri-sendiri. Tapi kata Nabi menjamin makan berjamaah itu ada keberkahan. Kata para ulama, Allah hadirkan kekenyangan. Keberkahan dari sisi Allah. Iya. Meskipun ada riwayat yang menyebutkan kekhususan Nabi. Antum pernah dengar ya, ketika salah seorang sahabat mengundang Nabi makan dan beberapa sahabat, ternyata Nabi menyeru kepada seluruh sahabat sekitar 300 orang ikut makan. Ya tuan rumah kelabakan, ini makanan cuma berapa porsi gitu. Udah deg-degan aja sama istrinya di dapur gitu. Nabi tahu gelagat tersebut ya. Sebagian yang menyebutkan Nabi meludah, sebagian hanya menyebutkan Nabi mendoakan makanan tersebut. Dan Nabi mempersilakan 300 sahabat makan semuanya. Makan sampai kenyang semuanya, dan makanan yang tadi cukup porsi sekitar 10 orang enggak habis. Itu mah Nabi, enggak usah ngikut-ngikutin di kiai sekarang ludahin cuy. Itu mah Nabi, keberkahan khusus gitu ya. Intinya ada keberkahan. Dan hadis menyebutkan bahwasanya satu makanan, satu porsi untuk mukmin itu muat untuk 2 orang. 2 makanan dalam hadis Sunan Abu Daud untuk 4 orang. Kelipatannya 4 orang cukup untuk 8 orang. Begitu dalam Islam. Itu ya. Tapi karena memang tujuan utamanya adalah untuk menyambung hidup kita ya. Dengan bahasa Nabi, ketika kalian memang makan, tujuannya yuqimna sulbah, untuk menegakkan tulang punggung ya. Wa fi dzalika hathun 'ala taqlil minal akli, maka dalam lafaz tersebut mengisyaratkan anjuran untuk mempersedikit makanan ya. Tapi memang banyak sedikit juga proporsional ya. Bukan berarti untuk si fulan ukuran segini banyak tapi sedikit, tapi untuk si fulan termasuk banyak ya, beda-beda ukurannya. Beda-beda ukurannya. Makanya pernah Anda sampaikan ya, yang berbahaya bagi kita bukan lemak tubuh. Kalau lemak tubuh kelihatan dari luar. Kalau masih ada yang bisa dicubit pinggangnya, itu lemak tubuhnya parah. Pinggangnya masih bisa dicubit. Itu lemak tubuh. Tapi itu tidak terlalu parah dibandingkan yang di dalamnya, ini visceral fat ya, lemak perut. Kalau lemak perut nggak bisa dilihat dari luar. Ada perhitungannya lemak perut tuh. Ini lemak perut yang ternyata boleh jadi orangnya mah kelihatan kayak six pack gitu. Kayak nggak terlalu tambun, gendut gitu ya. Tapi ternyata lemak perutnya di atas indeks 6, udah bahaya itu dalam analisa kesehatan gitu ya. Dan ini adalah salah satu tuntunan dalam Islam untuk kita selamat dari keburukan yang diperinci oleh ilmu kesehatan tersebut ya. Wa adami tawassu'i fiyya, dan menghilangkan untuk ya memang hukum asalnya mukmin kan bukan buat makan-makan ya. Yang kebiasaannya di dunia makan-makan kafir kata Allah. Ya. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun gitu ya. Dalam surah apa tuh? Surah Al-Mursalat ya. Al-Mursalat. Kulu wa tamatta'u, silakan makan kalian, bersenang-senang kalian. Siapa itu? Orang-orang kafir. Ya. Meskipun ya tidak terlarang secara mutlak ketika antum ada jadwal tertentu apa nih? Kuliner. Oh, kuliner gitu ya.
Yang penting jangan kalau ada yang posting makanan kemudian jadi panas. Ustaz Badru ya. Posting makanan ada yang panas katanya. Ada aja ya. Taib, maka haibati fillah azzakumullah. Liyasula lil insani al khufata wan nasyat. Karena ya sudah mengontrol makanan intinya bukan karena overload ya, bukan karena porsi banyak sedikit yang mutlak bukan, tapi ketika dikontrol itu akan menunjang kita, aktivitas, kegesitan kita ya, ketangkasan kita, wassalamata minat ta'arudi lil amrad, dan juga kita akan lebih selamat dihinggapi atau dijangkiti dengan berbagai bentuk penyakit ya. Dan dalam Islam disebutkan konsepnya apa? Al-wiqayatu khairum minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan ya. Kalau bahasa kita apa? Sakit itu mahal gitu ya. Sehat itu mahal. Oh, sehat itu mahal. Sakit lebih mahal. Siapa bilang sakit murah? Sehat itu mahal. Sakit lebih mahal. Ya. Baik. Wal asqamil lati tantaju an kasratil akal ya, dari berbagai penyakit yang itu dihasilkan dari karena efek makan yang berlebihan. Makanya Nabi memberikan panduan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernafas. Ya. Meskipun konteks keindonesiaan di kita jangan dipakai secara mutlak ya. Apa itu? Di kita mah belum ketemu nasi belum makan. Jangan. Udah makan belum? Belum. Tadi apa? Baru ketoprak belum makan. Gitu. Udah makan belum? Tambah mie ayam. Baru nasi siang, udah makan baru sekali ini, baru sekali. Ini kan Indonesia, kalau nggak ketemu nasi belum makan katanya. Ya janganlah. Jangan dipakai, jangan diamalkan secara mutlak. Itu mah bukan ngamalin dalil, itu mah ngadalilan amal ya. Yang ngamalin dalil itu ini, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk bernafas ya. Taibahibati fillah azakumullah. Oleh karenanya ketika saluran pencernaan tidak terlalu penuh dengan isi makanan dan minuman, kata Syekh bahwasanya ya sudah ya. Yumkinu ma'ahu tanafus bisuhulah. Maka yang porsi ya konten perutnya tidak dipenuhi dengan makanan dan minuman saja, maka dia akan lebih cenderung bernafasnya mudah. Bernafasnya mudah. Makanya lihat, ketahuan ya. Yang memang tadi tidak nampak, ajak aja nanti olahraga. Baru lari itu udah haheho, hasesos gitu ya. Napasnya udah ketahuan. Antum kayak kelihatan kurus tapi baru diajak speed begini udah haheho gitu ya. Apalagi heart rate-nya naik. Zona berapa? Baru diajak speed begitu heart rate langsung 170. Waduh, udah zona 5. Bisa ngebleduk gitu jantungnya gitu ya. Nah, ini hati-hati. Gitu. Taibahibati fil azakumullah. Maka mengontrol ya apa yang menjadi tuntunan dalam Islam tentang makanan ternyata benar ya. Membantu kita untuk pernapasan pun lebih mudah. Taib mimma yustafadu minal hadis, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis. Yang pertama bayanul adabi asy-syar'i alladzi yanbaghi ay yakuna 'alaihi al-akilu bi fi miqdari ukulah ya. Bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang adab syar'i ya. Belum kan ya? Belum ya. Hadis ini menjelaskan adab syar'i ya, bahwasanya seyogyanya siapapun mukmin yang membutuhkan hajat makan memperhatikan kadar makannya. Ya, ya semua kita butuh makan ya. Butuh makan. Karena kita itu menyebut kebutuhan primer ya, sandang itu. Tapi hendaknya perhatikan. Ya memang ada yang terkadang ribet amat sih gitu. Kalau memang ada yang memperhatikan sampai detail apa? AKG ya. Angka kecukupan gizi gitu ya. Gitu. Karbonya berapa, proteinnya berapa, mineral apa? Jangan mineral yang jahatnya, lemak jahatnya berapa gitu ya. Oh ribet amat sih hidup, udah makan aja. Terus mau medical check up nggak usah, mendingan nggak usah tahu ada penyakit. Karena kalau di medical check up penyakit ketahuan semua, bikin galau nanti gitu ya. Gitu. Ya ada yang sampai rutin seperti itu ya, untuk memperhatikan bagaimana kecukupan gizi, sampai ada yang memilih beras pun gak mau yang putih, yang merah, seterusnya begitulah ya. Mungkin sebagian kita lebay amat gitu ya.
Ya mereka menempuh cara untuk kesehatannya. Namun intinya dalam Islam panduan umumnya tadi, silakan makan, silakan minum dan jangan berlebihan. Makanya dalam pelajaran pertama, ketika ada hajat makanan, maka perhatikan kadar porsi makanannya. Ya. Yang kedua, pelajaran yang kedua, at-tahdhir min mil'il batni. Nah, tahdzir nih. Kita sedang berbicara tahdzir. Hadis ini pun pelajaran yang kedua, tahdzir min mil'il batni, ya, yakni tahdzir tentang kondisi penuhnya perut, sesaknya perut, ya. 5 yajlibuhu minal amrad wal kasali wal khumul, ya. Karena kondisi perut yang terus terisi penuh dengan makanan, ya sudah menjadi sebab potensi berpenyakit, ya, kemalasan. Sebagai contoh Anda sebutkan, ya, efek dari makan, ya, berlebihan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dibawakan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Minhaj Sahih Muslim dan juga oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, ya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika perut yang selalu penuh kekenyangan dengan makanan, kata beliau, li'anna syib'a yathqalul badan, kekenyangan itu membuat badan menjadi berat. Kata Imam Syafi'i ini rahimahullah, ya. Wa yuqsil qalb, hati menjadi keras. Makanya kenapa kita ada anjuran saum, ya. Wa yazilul fatanah. Nah, ini nih kata Imam Syafi'i, ya, menghilangkan kecerdasan, ya. Wa yajribun nauma, bawaannya pengen tidur terus, perut yang terus penuh, ya, kekenyangan makanan. Wa yad'afu anil ibadah, dan menjadi lemah untuk beribadah. Tuh lihat berapa tuh efek keburukannya. Badan berat, hati keras, kecerdasan hilang, pengen tidur terus, kemudian ibadahnya lemah, ya. Ibadahnya lemah. Dan dalam Syiar A'lamin Nubala, Imam Adz-Dzahabi membawakan perkataan Imam Syafi'i, selama 16 tahun aku hanya benar-benar sekali saja merasakan perutku kenyang, sekali. Dan itu pun aku coba untuk keluarkan kotoran makanan tersebut, karena efeknya berasa. Kecerdasanku tidak sempurna, begitu. Anak mah aman-aman aja Ustaz. Aman-aman baik. Emang antum secerdas Imam Syafi'i? Sama aja antum ketika orangnya diingatkan hobi musik gitu, ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, la tajtami'u, gitu, ya, fi qalbin mu'min al-ghina wal Qur'an. Tidak akan pernah berkumpul dalam hati mukmin musik dan Al-Qur'an. Imam Syafi'i kan mengalami, ya, ketika maksiat saja langsung hilang hafalannya, gitu, ya. Terus ada yang bilang, antum hafiz Qur'an? Iya. Tapi suka musik juga? Iya. Tenang, hafalan anda tetap mutkin. Tetap mutkin. Itu mau istidraj, tipuan berarti, gitu, ya. Udah tipuan. Imam Syafi'i yang hafalnya lebih kuat dari antum aja merolok gitu karena maksiat, gitu, ya. Taib, ahibati fillah azakumullah. Maka Imam Syafi'i, beliau mengakui 16 tahun pernah sekali kekenyangan. Dan itu pun benar-benar aku segerakan untuk keluarkan kotoran makanan tersebut, karena menghilangkan kecerdasanku, iya. Makanya betul kata orang tua dulu mah, kalau mas santri itu sing merih, tahu merih? Sing merih, sederhana, gitu, ya. Merih sederhana, itu, ya. Tapi jangan sampai kurang gizi juga nggak bisa nyerna nyerna pelajaran nanti, gitu, ya. Taib, ahibati fillah azakumullah. Oleh karena Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan, wa majaa minan nahyi anhu mahmul ala syab'i alladhi yathqalul ma'idah. Larangan kekenyangan dimaksudkan adalah kenyang yang membuat perut penuh. Kekenyangan yang dimaksud, ya, bahasa kita mah kemerkaan. Kemerkaan itu Sunda atau Indonesia sih? Sunda. Indonesianya apa? Kekenyangan. Oh, enggak kemerkaan, gitu. Kalau Sundanya kamerkaan, Indonesia jadi kemerkaan, itu, ya. Kak jadi ke kan? Iya, kekenyangan lah. Adalah perut yang benar-benar penuh, yang kemudian apa kata Ibnu Hajar, ya, wa yathbitu sahibahu anil qiyami lil ibadah, yang kemudian efeknya akan nampak terlihat orang menjadi berat untuk ibadah. Berarti kalau yang tetap makannya banyak tapi gesit ibadahnya, gitu, ya. Ya, itu kenyang menurut sebagian, gitu. Menurut dia porsinya segitu, ibadahnya tetap hebat, gitu, ya. Wa yufdi ilal batari, bahkan kata Ibnu Hajar membuat angkuh, kesombongan. Wal asyarru, wan bernafsu, wan naumu,
tidur, wal kasal, malas, ya. Maka hukumnya ketika makan adalah mubah, maka dia bisa berubah makruh bahkan menjadi haram karena dampak buruk yang ditimbulkannya. Semisal membahayakan kesehatan, itu menjadi haram nanti. Menjadi haram. Udah masuk ya? Oh, taib ya. Kita kumandangkan dulu ya adzan maghrib, nanti kita lanjutkan 2 faidah yang tersisa. Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Taib ahibati fillah, azakumullah. Maka tadi di faidah yang kedua, ya, peringatan, ya, dari keadaan perut yang selalu terisi penuh kekenyangan makanan karena dia lebih menjadi sebab potensi penyakit dan rasa malas. Ats-tsalis, yang ketiga, annal kifayata tahsulu bima yakunu baqaul hayyah, ya. Kata Syekh Hafizahullah taala, kadar yang secukupnya dalam hak perut, gitu ya. Kadarnya secukupnya, tidak berlebihan. Ternyata apa? Bisa menjadi sebab memanjangkan umur. Bisa menjadi sebab memanjangkan umur, ya. Tapi ini butuh perincian lagi tentang tinjauan dari masalah takdir, ya. Masalah takdir maksudnya adalah ketika kita sudah menempuh sebab-sebab. Kalau takdir kan kabar yang harus kita imani, tapi kita tidak tahu berapa perinciannya. Yang menjadi perintah dari kita, kalau ada tuntunan kita sempurnakan untuk mengamalkannya. Termasuk ketika perut yang dijaga kadarnya, kecukupannya, itu adalah menunjang kesehatan, ya, menunjang kesehatan, gitu ya. Maka bahasa Syekh, kadar yang secukupnya dalam hak perut itu lebih menjadi sebab potensi untuk memanjangkan umur, gitu ya. Artinya menunjang kesehatan. Sebagaimana Ibnu Rajab rahimahullah, beliau merinci dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikamnya manfaat dari sedikit makan, artinya secukupnya, ya. Kata beliau adalah hati akan semakin lembut. Efek dari makan yang secukupnya, hati akan semakin lembut. Yang kedua, potensi kekuatan pemahaman semakin mantap pemahaman kita, ya. Merasa menyerap, ya, keilmuan itu semakin mantap, ya. Hati lembut, pemahaman semakin hebat, kemudian jiwa semakin tenang, hawa nafsu jelek tertahan, dan emosi marah semakin terkendali. Di kita yang suka marah yang lapar apa yang kenyang? Justru yang lapar Ustaz, itu mah kelaparan emang bener. Ini mah udah terisi. Masa iya sih? Ya, di kita yang marah justru yang kelaparan. Cenderung emosi tertahan, gitu ya. Hal ini berbeda dengan kondisi orang-orang yang makannya banyak atau perutnya selalu penuh dengan makanan tuh. Kata Ibnu Rajab sampai demikian, ya, hati lembut, pemahaman semakin hebat, jiwa tenang, gitu ya, hawa nafsu jelek tertahan dan emosi terkendali. Pelajaran yang terakhir, annahu in kana la budda min az-ziyadah alal kifayati falyakun fi hududi thulutsayil batni, ya. Dan jikalaupun dia ingin menambah sedikit porsi makanan dari kecukupannya, tetap perhatikan tuntunan Nabi dengan 3 bagian hak perut tadi. Ya, kalaupun agak ada nambah, gitu ya, tetap, ya, harus ada 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk bernafas, ya. Intinya, ahibati fillah azakumullah, Ibnu Rajab secara singkat dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menyebutkan dengan kalimat yang ringkas, kata beliau, sedikit makan itu lebih baik daripada banyak makan, karena ini jelas lebih manfaat bagi kesehatan badan, ya. Sedikit makan itu lebih baik daripada banyakkan makan, karena itu lebih menjadi sebab manfaat bagi kesehatan badan kita, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini saja yang bisa Anda sampaikan dari satu hadis lanjutan di hadis ke-47, ya. Dalam tambahan 8 hadis dari Ibnu Rajab menyempurnakan lanjutan 42 hadis arba'in, ya. Berarti tersisa sekitar 3 hadis lagi, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kalau masih ada waktu untuk pertanyaan, Anda kembalikan kepada antum. Falyatafadhal masykuran. Barakallahu fikum. Ya. Iya, nah.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ya, pertanyaan sangat bermanfaat ya. Yang mungkin kasuistik atau masail yang tadi ditanyakan sering juga dialami oleh kita ketika di sebuah tempat kita mendapatkan jatah makanan per individu ya, per personal. Yang terkadang ternyata porsinya di luar dugaan kita. Di luar dugaan kita. Maka memang kalau waktu tidak terbatas ya kita juga bacakan tentang hal-hal yang lain yang berkaitan dengan sifat seorang mukmin gitu ya. Termasuk sampai hadis Nabi menyebutkan jangankan menyisakan makanan yang banyak, makanan yang jatuh saja jangan kita biarkan gitu ya, karena akan diambil oleh syaitan. Tapi bagaimana mengkompromikan hadis dengan makan yang secukupnya gitu ya, tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh membuang-buang makanan. Taib. Maka solusinya disebutkan semisal oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ya dalam kitab Minhajul Muslim. Kitab Minhajul Muslim itu komprehensif ya, merinci semua tentang adab-adab keseharian seorang mukmin termasuk adab makan. Maka kalau mendapatkan porsi makanan dari awal sudah kita prediksi ini di luar porsi kita, maka hal yang terbaik adalah jangan dicampurkan. Artinya sudah dipilah. Ya. Cek orang Sunda dierihkeun, tahu dierihkeun, dipisahkan yang aman. Karena bagaimanapun juga kalau sudah bercampur ya nanti basi ya. Karena mungkin nanti bisa dimanfaatkan. Ya di kita sih dimanfaatkan juga, tapi mungkin untuk hayawanat ya. Untuk hewan, untuk ayam, untuk apa gitu ya, ketika ada makanan sisa gitu. Tapi hukum asalnya kita menjaga makanan yang kemungkinan tidak habis kita konsumsi itu sudah terpisah aman. Kalau nasi terlalu porsinya banyak ya sudah, kalau ada sendok ya sudah, belah dulu, pisahkan. Gampang kalau mau nambah. Kalau mau nambah tadi ya, misalkan kalaupun mau nambah dikit ya sudah sepertiga untuk makanan gitu ya. Tapi dari awal sudah dipisahkan. Dan ketika kita yakin porsi kita tidak akan menghabiskan porsi yang ada, kemudian sudah kita pisahkan, maka insya Allah itu selamat. Kita tidak berlebih-lebihan, kita tidak mubadzir ya, kita tidak tabdzir. Kalau mubadzir kan pelakunya, perbuatannya tabdzir gitu ya. Tidak mubadzir juga kitanya, gitu ya. Tidak termasuk membuang-buang makanan gitu ya. Maka itu mengkompromikan beberapa keadaan hadis ketika memang ada kondisi di lapangan yang ternyata porsi yang sudah disuguhkan kepada kita itu di luar porsi kita, dan jangan usah paksakan untuk kita habiskan ya ketika memang sudah di luar biasa batas porsi kita. Yang pasti dari awal sudah kita pisahkan, nasi dipisahkan ya. Biasanya porsi yang kebanyakan mana nasi ya, kalau aku mau habiskan ya lauk sayur habis, nasi paling tidak ya sudah, nasinya sudah dipisahin dikit. Karena kalau bahasa kita mah kata orang tua dulu itu mah gampang kalau mau nambah mah gitu ya. Kalau mau nambah kan gampang, ini masih utuh gitu. Udah dipisahkan dari awal, belum terkena bagian dari anggota tubuh kita. Karena bagaimanapun juga jemari mengeluarkan enzim ya. Enzim yang membuat yang sudah tersentuh makanan bisa menjadi basi kan ya. Gitu. Makanya kenapa salah satunya diteliti oleh para psikologi itu ketika orang tua nyuapin anak jangan pakai alas makan, jangan pakai alat makan, langsung saja dengan tangan. Karena ada enzim yang bercampur dengan lengan dari orang tua ya, entah nanti ada efek psikologis kedekatan dan seterusnya gitu ya. Allah alam bisawab. Jadi dipisahkan dari awal. Dan itu keumumnya biasanya yang porsi berlebih itu nasi. Dipisahkan saya dari awal. Adapun nanti pemanfaatnya bagi yang berwenang untuk apa silakan. Kalau antum bisa rapikan sendiri untuk nanti bekal nanti ya silakan ya. Yang pasti sudah dipisahkan dari awal. Dan sudah dipastikan kalau itu di luar kadar porsi kita ya. Wallahu alam bisawab, itu lebih selamat insyaallah. Barakallahu fikum. Masih ada? Cukup? Ya. Ikhwatal iman azakumullah, bila tidak ada kita cukupkan kajian kita pada kesempatan lepas kerja sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas tentang hadis ya yang menjadi bukti indah dan sempurnanya syariat Islam yang mulia ini, termasuk dalam perkara hal-hal yang benar-benar support ya, mendukung untuk penunjang kesehatan bagi kaum muslimin dan muslimah, diperhatikan dalam Islam, termasuk dalam masalah yang Nabi sebutkan kalau dia diisi selalu penuh kekenyangan, dia adalah bejana terburuk, terjelek, yakni perut. Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk senantiasa menunaikan apa yang menjadi hak tubuh ya, hak Allah, hak ibadah, hak keluarga kita sesuai dengan kesempurnaan petunjuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, tanpa menghadirkan sebab-sebab efek keburukan termasuk dari berlebihnya makanan ya. Wallahu taala bisawab. Ana cukupkan aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.